warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan bimbingan dan konseling bersama Ibu Pipit. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang cara mengatur waktu pada masa pandemi. Tujuan yang ingin kita capai pada materi ini adalah agar kalian dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari, waktu belajar yang menjadi tanggung jawab kalian sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemampuan untuk mengatur waktu dan sumber daya yang terbatas bukan sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan dan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, tidak dapat dipinjam, tidak dapat dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Nah, dalam mengatur waktu ini ada 3 kegiatan utama yang kalian biasa lakukan, yaitu 1. Kegiatan di rumah, 2. Kegiatan di sekolah, dan 3. Kegiatan sosial. Kegiatan di rumah, contohnya kalian membantu orang tua, ya, misalnya dari bangun tidur, kemudian membereskan tempat tidur, membantu orang tua misalnya menyapu, mencuci piring, atau yang lainnya. Kemudian kegiatan sekolah. Yang kedua, kegiatan sekolah. Dalam masa pandemi ini, kegiatan sekolah masih dilaksanakan, tetapi dilakukan di rumah. Jadi yang disebut BDR itu belajar dari rumah, atau PJJ pembelajaran jarak jauh. Kegiatan di sekolah biasanya terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Karena masa pandemi ini, maka yang bisa dilakukan hanya kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar secara online atau daring, ya. Ada juga kegiatan yang secara luring. Dan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan sosial, yaitu kegiatan kamu bersosialisasi dengan temanmu, tetanggamu, atau saudaramu di rumah. Nah, itu kegiatan yang utama yang biasa dilakukan. Ini semua harus diatur waktunya supaya kalian bisa hidup dengan teratur. 3 kegiatan utama itu harus diatur waktunya supaya kalian dapat hidup dengan teratur. Untuk itu kita perlu membuat jadwal kegiatan. Ibu akan memperlihatkan contoh jadwal kegiatan dalam 1 hari, yaitu misalnya bangun jam 4, bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi mereka yang menjalankannya, dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua, kemudian berolahraga. Kemudian pukul 7 sampai 7.30 persiapan BDR atau PJJ.
7.30 sampai pukul 12 melaksanakan BDR atau PJJ. Pukul 12 sampai 13 sholat makan siang istirahat. Pukul 13 sampai 15.30 bermain, bersosialisasi dengan teman atau saudara bisa melalui HP dalam masa pandemi ini. Kemudian pukul 3.30 sampai pukul 6 sore sholat, membantu orang tua atau membuat kegiatan di rumah. Kemudian pukul 6 sore sampai 7.30 malam sholat maghrib, mengaji, dan kemudian sholat isya. Setelah itu pukul 7.30 sampai pukul 21 mengerjakan PR, tugas, atau membaca lagi pelajaran hari ini. Dan kemudian kalian tidur. Tadi kita telah membuat contoh jadwal kegiatan secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur waktu belajar? Belajar itu memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, udara yang tidak terlalu dingin ya. Jadi nyaman, lingkungan yang tidak terlalu bising atau ribut, serta suasana hati yang tenang. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan kita untuk berkonsentrasi pada materi pelajaran. Adapun contoh waktu yang tepat untuk belajar adalah pada siang hari, misalnya pukul 3:30 sampai pukul 5 sore. Kemudian bisa setelah subuh pukul 4:30 sampai 5:30 pagi ya, atau setelah sholat isya ya, jam 7 sampai jam 20 malam. Setelah kita belajar tentang cara mengatur waktu, ini ada kiat-kiat atau tips untuk mengatur waktu yang ditulis oleh Heane ya, yaitu 1. Tetapkan prioritas. Apa itu prioritas? Yaitu hal yang lebih penting ya. Yaitu kalau banyak yang harus dikerjakan, misalnya kamu PR, tugas, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensinya atau kepentingannya. Tips yang kedua adalah jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukan perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Tips yang ketiga adalah luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing atau penyegaran. Waktu untuk penyegaran membantu kalian agar tetap sehat secara mental dan fisik. Dan tips yang terakhir atau keempat, jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan bimbingan dan konseling kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Sampai bertemu kembali dalam materi bimbingan dan konseling berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.